Kalau yang kedua akhirnya kita jadi teman aja. Dan mungkin dia dengar, mungkin gue nggak tahu ya, mungkin dia dengar, gue nggak tahu. Tapi gue nggak secara pribadi nge-share ke dia kayak dengerin nih lagu baru gue, enggak sih. Tapi yakin cuma jadi teman? Yakin. Karena gue udah tahu kayak gue nggak dihargain nih. Maksudnya kayak dari situ gue udah step back lah, kayak step back untuk mikir gue nggak dihargain nih. Kayak kalau misal mereka nggak bisa menghargai gue, kenapa gue harus suka sama orang yang nggak bisa nge-value gue gitu. Itu kan kata otak lu, kata hati lu kan suka beda. Kalau kata hati gue sih gas aja. Bercanda bang. Halo Tribuners, balik lagi di konten Si Paling Seleb sama gue Bayu Indah Permana. Di depan gue udah ada seorang penyanyi cantik namanya Alisa Dira. Halo, selamat datang. Thank you. Jabatan tangannya kenceng banget. So antusias sekali Anda. Yes, harus dong. Jadi Alisa Dira bersama single baru. Ya, single baru. Berjudul Minimal Tanggung Jawab. Minimal Tanggung Jawab. Judulnya unik banget deh. Emang, itu kalau misal orang di digital platform nulis minimal, itu gue jamin yang langsung, paling atas tuh lagu gue jamin. Gue jamin 100%. Berarti ketika diketik baru cuma minimal aja langsung keluar tuh. Iya, kecuali kalau besok ada yang rilis minimal lagi ya. Gue nggak tahu. Tapi enggak, kita ngomongin judul dulu deh. Dari mana ketemu judulnya? Dari kayak gini. Apa jadi, ya, itu di liriknya ada atau cuma ketukan aja? Jadi gue dibilangin sama bokap gue. Oke. Sama bokap nih, petuah bokap. Katanya kan beliau juga suka nulis lagu dan lain-lain, tapi hanya sekedar hobi gitu ya. Beliau nih bilang, katanya lagu yang bagus itu kalau kita bisa ngomong sesuatu tapi bukan pakai kata yang secara harfiah banget. Jadi gue tuh ngeliatnya minimal itu sekarang orang sering pakai untuk mengganti kata setidaknya. Kayak at least gitu kan. Kayak lu at least jangan jadi deadliners deh gitu kan. At least lu jangan ngebebanin orang. Itu kan bisa diganti kayak minimal lu jangan bebanin orang lah gitu kan. Jadi gue bilang kerjaan tugas lu gitu. Nah gitu, minimal tanggung jawab. Dan ini konteksnya ada lah di lagunya. Kalau mau pahami liriknya aja pasti ngerti lah kenapa judulnya minimal tanggung jawab. Oke. Dan kenapa lagu ini hadir? Apa karena keresahan dirimu kah? Oke, jadi lagu ini hadir karena dari cerita sendiri ya. Kebetulan ya. Emang biasanya lagu yang jelek tuh kayak gitu. Bagus, curhatan sendiri. Iya, jadi ada seseorang yang pernah bilang ke aku, ke gua, saya bebas. Ada yang pernah bilang ke gua, katanya gini, kalau misal nih si orang ini udah nggak suka lagi sama gua dan mau ninggalin gua, kayak harusnya kan dia nggak punya tanggung jawab apa-apa kan, kayak karena kayak lu sendiri yang salah, kayak ngapain lu suka sama gue, kata dia kayak gitu. Kan salah lu sendiri, lu yang suka sama gue. Tapi gue balikin, lah lu yang ngejar-ngejar gue, kan gue suka gara-gara lu kejar, gara-gara lu effort. Kalau lu diem kayak patung juga gue gak suka gitu kan. Gak mungkin suka sama cowok diem-diem doang. Ya kan, kalau cowoknya kayak candi gitu. Gue gak mau gitu kan. Jadi gue bilang minimal lu tanggung jawab. Tapi dia bilang kayak enggak, itu bukan salah gue gak mau tanggung jawab gitu kan. Lu move on sendiri lah sana, gimana caranya terserah lu gitu. Tapi gue bilang minimal tanggung jawab, gue gak mau ya. Gue gak mau lu pergi sampai gue gak suka lagi sama lu. Gue bilang kayak gitu. Itu waktu itu gue lagi ngerasa gue irasional banget. Kayak pengen ngomong kayak gitu. Iya, makanya gue tuangin di dalam liriknya. Aku kan menahanmu untuk tetap di sini. Aku tak peduli walaupun kau sudah muak. Kayak gitu. Nih, ini Cegil begini nih gini. Yes. Jadi itu makna dari lagu sebenarnya karena emang curhatan lo. Apa sih itu di ghosting kah atau emang diputusin tiba-tiba jadinya? Jadi gini, kan orang-orang tuh suka enggak apa ya, tidak menutup kemungkinan ini adalah cewek apa cowok ya. Kadang para buaya ini mohon maaf nih, buaya betina tuh jarang, tapi kalau buaya darat laki-laki banyak. Makanya yang lebih tersakiti biasanya wanita. Oke, terus habis itu aku nih sering menemukan bahwa orang-orang tuh
banyak yang ngejarnya hanya di awal kan. Ya namanya juga penasaran. Terus gue bilang di lagu ini, ingatkah dirimu saat awal kita dekat kau berubah menjadi seseorang yang paling baik di dunia ini. Kayak lu jadi orang yang paling baik, apapun lu jabanin buat gua. Jangankan dunia, langit dan alam semesta semua lu jabanin gitu kan. Ada diksi bagus banget. Terus gue bilang tapi habis itu, mentang-mentang kini kamu sudah dapatkanku. Kan mentang-mentang kini kamu sudah dapatkanku, kau membuang diriku seakan aku tak berharga. Kayak kalau lu udah gak penasaran, lu buang diri gue seakan-akan gue nih gak ada harganya gitu. Jadinya gue yang ngemis-ngemis ke lu gitu loh. Ini buat cowok-cowok penasaran doang nih ya biasanya. Iya. Tapi emang biasanya cowok-cowok cuma penasaran sih. Ada sedikit benernya tuh enggak kok, enggak semua. Enggak ya. Itu tapi biasanya buahnya ngomongnya kayak gitu. Aku beda kok dari yang lain. Aku gak sama kok kayak mantan kamu gitu kan. Aku cowok yang beda kok tuh, gitu kan. Buaya. Tapi itu nulis bener-bener ketika lu ngerasa sesakit itu langsung akhirnya lu tuangin ke lagu, atau ya lu sempet ngerasain nikmatin dulu galaunya? Jadi gue nih biasanya gue kalau misal waktu ngerasain itu langsung nulis lagunya, yang ada lagunya acak adul. Kayak gak tau lah ini kata-katanya apa gitu kan. Terus habis itu akhirnya gue mikir kayak yaudahlah gue let the feeling flow aja. Nanti kalau gue udah agak reda nih, gue nulis lagunya. Akhirnya gue nih nulis lagunya nih apa ya, diatur lah, kayak gue nih ngumpul, gue ketemu sama musik produser gue di Indosema Records namanya Mas Dito, dan gue di situ bilang kayak gue pengen bikin lagu vibesnya kayak bla 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 bla, terus bla 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 bla, ceritanya tentang bla bla bla, yuk kita buat gitu. Jadi kayak gitu, jadi kayak di arrange banget gitu loh, bukan yang kayak di kamar mandi gue tiba-tiba dapet nada terus kayak jeng 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 jeng, oh gini gini, enggak. Tapi kita emang mengkonsepkan mau bikin lagu yang ceritanya seperti ini. Ada teman workshopnya lah ya. Ada, enak banget emang kalau ada teman tuh. Dan gue bisa nyebut itu mantan lo apa mantan gebetan, jadi mantan pacar? Yang mana? Yang akhirnya bikin lo jadi punya lagu ini. Sebenarnya belum pacaran. Sebenarnya ya mantan gue tuh nggak sejahat itu. Jadi gue nulis lagu ini buat mantan gue. Sebenarnya mantan gue nggak sejahat itu. Tapi entah kenapa ya, abis gue nulis lagu ini, abis gue nulis lagu Minimal Tanggung Jawab, gue malah ketemu sama orang yang persis kayak di lagu ini. Maksudnya? Jadi sebenarnya ini lagunya kan gue lebay-lebayin. Mantan gue nggak sejahat itu. Dan terus ketemu orang yang ngerasain lebih dari lo. Iya, gue ngerasain ketemu sama orang yang beneran persis kayak di lagu ini, which is lebih jahat lagi dari orang mantan gue ini yang gue tulis lagunya. Kocak emang. Tapi gue mikirnya gini, kayak it's the price that I have to pay gitu. Kayak it's the consequences. Gue nulis lagu ini mungkin secara alam bawah sadar gue mengafirmasikan itu, dan akhirnya kejadian di gue. Tapi gue mikir kayak oke, mungkin ini harga yang harus gue bayar untuk menulis lagu ini gitu. Lu back to back digalauin lagi dong. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah, Taylor Swift juga ganti-ganti pacar. Taylor Swift juga ditinggalinmu. Bener sih, ya paling enggak ditinggalin jadi karya lah ya. Betul. Jadi duit. Betul. Tapi galaunya masih nyisa nggak? Masih sih. Enggak, udah aman aja, aman. Terus kira-kira lu kasih dengar ke kedua orang ini gak? Jadi kan udah dua orang. Kalau yang pertama, kalau yang itu udah hilang, udah nggak tahu kabarnya gimana, udah nggak tahu. Udah hilang. Lu nggak mau nyari tahu? Enggak. Kalau yang kedua akhirnya kita jadi teman aja. Dan mungkin dia dengar, mungkin gue nggak tahu ya, mungkin dia dengar, gue nggak tahu. Tapi gue nggak secara pribadi nge-share ke dia kayak dengerin nih lagu baru gue, enggak sih. Tapi yakin cuma jadi teman? Yakin. Karena gue udah tahu kayak gue nggak dihargain nih. Maksudnya kayak dari situ gue udah step back lah, kayak step back untuk mikir gue nggak dihargain nih. Kayak kalau misal mereka nggak bisa menghargai gue, kenapa gue harus suka sama orang yang nggak bisa nge-value gue gitu. Itu kan kata otak lu, kata hati lu kan suka beda. Kalau kata hati gue sih gas aja. Bercanda bang, jangan digoreng bang, gue bang.
Kadang-kadang kan hati bikin manusia bodoh kan. Iya benar, emang. Siapa tahu mau baca buku yang sama 2 kali kan. Iya, mau siapa tahu endingnya berubah, siapa tahu bisa diedit. Siapa tahu bisa Bukunya diedit. endingnya berubah. Gimana ceritanya? Ini kapan dirilis lagunya? Rilis lagunya itu tanggal 27 September, sebulan lalu. Gimana respon di sosial media dan streamingnya? Respon di sosial media tuh baik, tapi emang lagu ini tuh sedikit berbeda dari lagu-lagu gue yang sebelumnya. Apa tuh? Jadi kalau lagu-lagu gue yang sebelumnya itu nuansanya positif. Kayak wow happy, Alicia nih positif vibe banget. Terus tiba-tiba di lagu ini gue nulis sesuatu yang menurut gue dark. Tapi karena guanya yang nyanyiin dan warna suara gue itu cerah, tipis dan lain-lain, tetap kerasa agak positif sih. Udah. You name it lah untuk para audiens, terserah interpretasinya kayak gimana. Tapi kalau gue dengan dari liriknya juga ya kayaknya emang ini adalah musik yang positif tapi dengan lirik yang cukup dalam, cukup kelam gitu kan. Iya. Miris sih, lebih ke miris gitu. Miris sih, gue kasian sih liat diri gue sendiri sih. Gue kasian kayak, kan gue manggil diri gue sendiri Ica kan. Ca, kok lu bikin lagu gini amat sih? Kasian amat sih Ca, ngomong di kaca. Iya, lu kasian amat sih Ca gitu. Kasian amat sih hidup lu, gini-gini mulu. Tapi kejadian disakitin tuh baru-baru ini atau udah Baru kan, tebak lah umur gue nih di umur-umur yang baru mengenal cinta bang. Mau sama dulu? Iya. 23. Salah. 21. Salah. 19. Betul. Tahun ini, bulan depan lah gue 19. Gila, masih belia banget. Makanya kayak wajar kan kalau gue sakit hati itu. Wajar sih. Wajar lah. Iya sih, emang gue umur gitu emang lagi banyak yang mengenal cinta sih. Betul, lagi tantrum gitu. Jadi berapa pria kayak memberikan lu pelajaran? Berapa ya? Dikit kok. Itu aja. Yang lu jadikan lagu cuman pengaman ini aja. Iya, jadi kalau lagu gue yang pertama ini, kalau kan gue udah ngeluarin 3 single nih. Single gue yang pertama itu gue sih sebenarnya nulisnya waktu SMP. Jadi berdasarkan observasi aja, kayak gue nulis lagu tentang orang yang suka sama sahabatnya. Itu gue observasi aja kayak, oh banyak orang yang suka sama sahabatnya nih. Bukan lu sendiri. Bukan gue. Terus yang kedua, gue nulis lagu tentang Kini Sempurna. Judulnya Kini Sempurna. Tapi lagunya tuh interpretasinya universal dan gue interpretasikannya ke nyokap gue. Kayak rasa sayang gue dan journey up and down rasa sayang gue lah ke nyokap. Kayak ke nyokap kan dulu mungkin love and hate lah. Kayak lu kesel karena lu suka dikekang dan lain-lain. Tapi kayak waktu semua orang ninggalin lu, gue baru kalau gue sih baru sadar kayak oh ternyata yang selama ini ada terus tuh nyokap gue doang. Yang mau berkorban buat gue ya nyokap gue gitu. Itu lagu yang kedua. Baru lagu yang ketiga ini setelah mengenal cinta bang. Emang cinta merusak semuanya. Betul bang. Berubah semua. Gila. Dari sebelumnya lagu untuk nyokap dengan segala kesempurnaannya. Betul. Tiba-tiba minimal tanggung jawab bos. Ini hati bos gitu. Ini hati, bukan kontrakan. Bisa ditinggalin gitu aja. Cakep bang. Guanya. Jadi sejak kapan lu suka bermusik? Sebenarnya ya sejak SD. Sejak SD. Jadi dulu gue emang udah suka upload cover di kanal YouTube. Oke. Di kanal YouTube. Terus tapi nggak gue lanjutin karena emang gue nggak tahu lah gimana cara ngedit kayak dan lain-lain itulah. Dan gue juga mikir kalau cover biasa nih, aduh kayak nggak naik juga. Akhirnya gue berhenti kan. Kayak, apa sih berhenti. Akhirnya gue waktu itu ikutnya ini lomba-lomba. Jadi waktu SD SMP tuh sering ada lomba kan tingkat provinsi, nasional gue ikut. Terus gue ikut ajang pencarian bakat juga. Terus di situ gue yang kayak bosen ikut lomba karena gitu-gitu aja terus. Akhirnya gue mikir wah gue harus bikin sebuah karya nih yang gue bisa present. Ini gue yang bikin. Akhirnya Indosema Records tahu gue dari cover gue di Instagram. Terus mereka kontak gue untuk
ngobrol tentang kerjasama dan lain-lain, dan akhirnya kita cocok, ya udah kerjasama. Dan kalau bermusik kiblat lu siapa kayak yang sering lu dengerin yang kayaknya gue pengen kayak dia nih. Kalau kemarin di lagu, jadi gue beda-beda terus. Maksudnya kalau di lagu Minimal Tanggung Jawab itu kiblat gue yang menjadi kiblat banget itu Olivia Rodrigo sama Billie Eilish. Tapi gue juga punya panutan yang lain kalau dalam bernyanyi ya. Maksudnya kalau dalam teknik nyanyi dan lain-lain tuh biasanya gue lebih refer ke penyanyi-penyanyi lama sih. Yang siapa penyanyi lama nih? Penyanyi lama tuh gue suka dengerin Whitney Houston, Norah Jones, kayak gitu-gitu. Tapi selera musik gue juga beda lagi nih. Jadi gue beda-bedain lah, kayak ini adalah musik yang gue dengerin untuk gue contoh nih teknik nyanyinya. Ini yang musik yang gue dengerin untuk lagu-lagunya jadi referensi untuk next single gue. Musiknya lah ya. Ada juga yang kayak gue dengerin mereka karena emang gue suka dan ini yang apa ya? Buat mood lu mungkin. Buat mood gue, buat naikin mood. Misal lagi nyetir, muternya lagu ini gitu. Berarti emang apa aja didengerin berarti ya? Apa aja, gue dari yang kayak skena-skena The Adams, Rumah Sakit, itu gue dengerin. Jazz gue dengerin. Kalau jazz tuh kesukaan gue ada pianis jazz dan komposer namanya Chick Corea. Itu terus. Ngulik banget tuh ya? Soalnya gue suka soalnya. Terus yang gue suka yang aneh-aneh, kayak Pink Floyd, David Bowie, Genesis, Queen. Siapa yang kenalin lu sama Bokap? Bokap, shout out to Bokap. Bokap tuh emang apa? Dia penyanyi juga kah, musisi juga, apa cuman suka denger lagu aja? Bokap itu dulu apa ya? Waktu bokap kuliah tuh dia pemain pianis jazz. Pianis jazz. Punya band. Cuman emang akhirnya itu hanya jadi hobi dan lanjut berkarirnya bukan di situ gitu. Dan dia apa bilang ke lu, Bapak dulu pengen punya karir bermusik nih, mau lanjutin lah, atau lu sendiri yang menemukan jalannya? Sebenarnya itu nyokap gue yang bilang. Lu capek gak sih sama hidup gue? Gue capek. Tiba-tiba melibatkan nyokap. Jadi emang nyokap gue sama bokap gue ini ketemunya lewat musik. Jadi akhirnya mungkin sense musiknya bercampur di gua. Terus nyokap gue yang suka bilang kayak lu tadi persis bilang. Papa kamu tuh dulu sering bermusik gitu. Bukan papa kamu dulu sering bermusik, mama kamu. Oh nyokap lu nyokap gue dulu penyanyi cilik. Siapa nyokap? Namanya Anita Hadi. Dulu under Musika. Udah punya 1 album tapi lagu anak-anak. Terus ya udah. Dia juga nggak lanjutin karena dulu dia tinggalnya di Malang, sedangkan kan semua berpusat di Jakarta. Ya udah akhirnya nggak dilanjut. Jadi dia suka bilang kamu ya yang lanjutin gini-gini. Tapi beban nggak jadi? Enggak sih, karena akhirnya setelah makin dewasa nggak di apa ya, tidak terpatri banget akhirnya karena kayak melihat keadaan juga di mana harus menyeimbangkan sama kuliah dan lain-lain. Kayak jadi selalu bilang bokap gua sama nyokap gua selalu bilang katanya kayak nggak usah terlalu ngoyo tuh apa ya? Ngotot, iya nggak usah ngotot. Tapi setiap ada kesempatan di mana kamu bisa memaksimalkan performa kamu, di situ kamu bekerja keras. Tapi kayak untuk hasilnya let God do the rest gitu. Kayak sekarang nih untuk lagu gua Minimal Tanggung Jawab, gua tiap hari upload konten. Muter otak terus dong kayak gua harus upload apa yang berhubungan sama lagu gue yang entertaining dan lain-lain. Cuman karena emang dibantu sama tim Indosiar juga, terus disupport sama nyokap sama bokap, akhirnya ya udah gue jalanin aja. Cuman masalah view sedikit atau kayak orang-orangnya ada yang komen di TikTok gue lagunya itu doang kak yang dipromosiin, bosen kayak gitu-gitu. Cuman gue mah nggak peduli karena yang penting gue udah berusaha untuk hasilnya itu
di luar kuasa gue gitu. Ya ini juga netizen minimal ngerti ya namanya yang Minimal tanggung jawab. Yang namanya new release ya itu loh yang lagi dipromosiin. Orang terus ada yang jawab kan, ada yang reply, orang dia lagi promosi bang gitu kan. Gue like aja komen yang itu. Betul. Itu makanya. Itu maksudnya. Lagu ini nih aja. Ya kalau dia ada lagu baru itu berarti namanya single baru. Single baru. Ada lagu lain. Betul. Minimal ngerti lah. Minimal tanggung jawab lah. Nah, apa yang akhirnya ditanamin sama nyokap lu dalam bermusik? Lu diajarin nyanyi kah? Atau lu cuman diarahin ke lomba-lomba aja? Lebih ke ini sih, difasilitasin kali ya. Buat maksudnya dibolehin untuk les nyanyi. Kayak temen gue nih beberapa ada yang suka musik tapi di forbid sama nyokap bokapnya buat sayang banget tuh. Iya, buat kayak musik karena mungkin takut anaknya keterusan dan terlena dengan yang lainnya gitu. Nggak apa-apa juga sih. Iya. Ya gue nggak ngerti lah, itu kan apa dapur orang lain gitu kan. Cuman kalau gue nih alhamdulillahnya selalu dikasih lah kayak kesempatan. Tapi ini fun fact, sebenarnya gue pernah nyobain semua hobi. Jadi gue tuh suka. Oke nih, mungkin nanti kalau gue jadi orang tua, gue juga bakal nerapin yang sama kayak apa yang nyokap bokap gue lakuin. Jadi nyokap sama bokap gue tuh nggak pernah ngelarang gue buat belajar apapun yang ada di dunia ini. Kayak misal nih, gue tuh dulu pernah les renang, les taekwondo, les basket, les futsal buat cewek. Terus habis itu gue pernah les drum, gue pernah les piano, gue pernah les nyanyi, gue pernah les dance. Itu ada 8 cabang hobi yang pernah gue coba. Tapi dari 8 ini kan akhirnya hanya 1 ya yang nyantol nyanyi. Tapi kalau misal gue nggak nyoba semuanya, iya gue nggak akan tahu kayak mana yang rasanya gue kurang cocok, mana yang cocok kan. Jadi dari situ gue sangat-sangat bersyukur nyokap sama bokap gue ini sangat terbuka untuk gue mencari sendiri. Kayak gue dikasih fieldnya nih, gue dikasih wadahnya nih, lu cobain jeng mana yang lu suka. Ya akhirnya nyanyi juga. Sebenarnya mereka dari awal juga mungkin emang berharapnya gue nyanyi. Tapi yang lainnya boleh nyoba, yaudah nyemplung sana, nyemplung gitu kan. Lu berapa bersaudara? 3. Lu anak? Anak kedua, ya. Bisa tebak ya. Kan mikir dulu, bisa kalau mikir lu anak tengah biasanya. Soalnya susah kayak 1, 2, oh ya 2 gitu. Biasa anak tengah biasa banyak perjuangan juga di dalam. Juga dirasakan juga kan dia sama. Anak tengah nggak tahu sih. Kalau gue sih yolo-yolo aja kayak. Tapi kakak sama adik lu juga bermusik ya? Enggak. Kakak gue dokter. Kalau adik gue masih siswa SMP. Siswa SMP. Tapi kenapa ke lu jadinya nyokap buat nitipin mungkin dulu impian dia begitu nyanyi? Gue juga nggak tahu itu kenapa. Tapi emang dari dulu gue punya satu hobi yaitu tampil di depan orang. Dan banci tampil. Iya, banci tampil, betul. Ini kalau misal lu suruh gue joget-joget juga. Jangan dong. Gue bercanda ya, nggak. Cuman iya gue ngerasa kayak gue ngerasa emang gue banci tampil dan kayak cara gue tampil yang paling gampang tuh nyanyi. Kayak menurut gue nyanyi tuh gampang kayak. Coba dong lu nyanyi, udah. Tinggal nyanyi gitu. Kalau dari dulu lu kecil yang lu nyanyiin lagu-lagu nyokap? Enggak, lagu-lagu anak-anak aja, kayak lagu-lagu Tasya. Tahu gak sih Tasya? Libur telah tiba gitu. Twinkle Twinkle. Terus mulai serius bermusik yang sampai lu masuk label terus kemudian SMA. Baru SMA. Jadi setelah gue ikut ajang pencarian bakat. Apa waktu itu ajang? The Voice Kids waktu gue 15 tahun. Terus 2021. Terus gue ikut X Factor juga. Dari situ gue baru nemuin kayak, wah ternyata susah ya gitu. Maksudnya kayak, karena kan kita beneran ngeliat ya, kayak kita beneran lihat secara lapangan banyak orang yang mau jadi penyanyi gitu. Kayak gue liat ribuan orang mau jadi penyanyi gitu. Jadi daripada yang berhasil banyakan yang gagal dong. Unfortunately ya, maksudnya sayangnya begitu emang kan. Jadi gue mikir kayak, aduh gue harus apa ya biar gue nih, gue nggak. Kayaknya beda lah. Iya, gue nggak pernah nargetin gue harus jadi yang berhasil, harus jadi yang paling terkenal.
atau apa, tapi gue tuh nargetin setidaknya gue ada progres terus, kayak progres. Minimal konsisten. Kayak misal tadinya awalnya gue di sini, terus kayak indikator orang sukses tuh di sini. Kayak gue nggak perlu ada di sini, tapi yang penting gue kayak setiap waktunya gue selalu merangkak ke atas kayak gitu. Paling gak lu enjoy ngejalaninnya, jangan minimal gue enjoy. Iya, kan jangan Iya. terlalu beban itu. Coba tadi. Yang nonton sebutin udah berapa kali kita ngomong minimal. Gara-gara judulnya gue jadi enak juga pakai kalimat minimal kan. Iya. Dosen gue ada yang pernah ngomong kayak gini, katanya minimal kalian hari Rabu udah selesai ya. Terus bukan gue itu. Sumpah bukan gue ya, tapi teman gue tiba-tiba minimal tanggung jawab. Bukan gue. Bukan support teman-teman support. Terus lu gimana sekarang kalau ngembangin waktunya, bagi waktunya? Lu mau awalnya yang utama musik dulu kah atau sekolah dulu, kuliah dulu? Nah sebenarnya gue tuh sampai sekarang nggak bisa jawab ya mana yang lebih prioritas, karena kayak waktu gue lagi ngejalanin baru gue bisa milih mana yang prioritas, atau kayak dalam kurun bulan gitu loh, kayak bulan ini prioritas gue musik, bulan depan prioritas gue kuliah gitu. Tapi kalau untuk bulan ini prioritas gue musik karena gue baru rilis kan. Tapi kalau udah slow down ya gue akan strive lagi untuk kuliahnya kayak gitu. Gue ngambil jurusan psikologi. Kenapa ngambil jurusan? Karena menurut gue itu yang paling gue butuhkan ilmunya buat kesejahteraan hidup sendiri. Kayak gue nggak perlu mau ngobatin diri sendiri. Iya, gue nggak perlu jadi orang yang paling kaya atau jadi apa, yang penting hidup gue tuh enak gitu, sejahtera gitu. Gue nggak apa-apa deh gitu, kayak minimal punya teman psikolog juga lah ya. Iya. Boleh yang mau jadi teman gue. Jadi sejak kapan lu ngerasa psikolog ada ya kayaknya jurusan yang pas deh buat gue? Karena kalau orang-orang yang berkarir entah itu musik atau acting ya biasanya dia ngambil jurusan ya atau kuliah-kuliah yang kesenian juga yang sejalur sama itu dia. Jadi awalnya tuh dulu emang waktu gue kecil gue rajin ke psikolog gitu lah. Iya, gue rajin ke psikolog. Kecil tuh maksud kecil apa, SMP? SD, SMP. Iya. Sebenarnya ini adalah dulu tuh kayaknya aib banget ya. Tapi karena sekarang orang udah lebih aware sama mental health. Jadi orang udah lebih aware sama mental health, gue ngebuka ini tuh udah menjadi sesuatu yang normal. Lu kayak udah berdamai sama hal itu lah. Udah berdamai banget, kayak gue tahu nih kayak there is something going on with me, kayak ada sesuatu yang aneh. Akhirnya tapi gue di situ mikir kayak, wah gue nih termasuk orang yang kalau ada sesuatu yang aneh di dalam diri gue ini bisa sadar loh. Gue punya kepekaan itu, dan akhirnya gue pergi ke psikolog. Ada kan orang yang kayak mereka harus melalui hal sesuatu dulu yang membuat orang maksa mereka untuk pergi ke psikolog gitu kan. Kalau gue nih enggak, kayak gue udah mencegah nih, kayak untuk mencegah hal-hal yang lebih buruk terjadi, gue pergi deh ke psikolog. Gue mau nanya nih kayak sebenarnya gue kenapa sih gitu kan. Dari situ gue mikir, oh gue punya kepekaan nih tentang ini. Gue bisa bisa ningkatin itu kalau gue mungkin mempelajari hal ini gitu. Ditemenin siapa ke psikolog? Nyokap. Oh, itu atas saran nyokap atau lu? Gue yang mau. Gue bilang kayak, mau ke psikolog gitu, karena I think there's something going on gitu. Gila, itu kesadaran, itu sebuah hal yang jarang punya kesadaran diri loh buat gitu. Apa yang lu rasain ketika itu kalau lu mau sharing ya? Sebenarnya secara overview kali ya. Secara overview gue ngerasa diri gue nih ada yang aneh gitu, kayak pokoknya ada sesuatu yang bikin gue kayak gue jadi beda nih dari gue yang kemarin. Itu yang bikin gue mau ke psikolog gitu. Dan ternyata dengan gue kuliah psikolog ini nantinya gue akan bisa mendapatkan jawaban, karena gue ini kan baru semester 1 juga nih BTW, dan gue kaget kayak, loh psikologi kok belajar tentang ini ya, tentang kayak saraf-saraf, otak-otak. Iya, bukan otak-otak makanan pikiran ya. Gue langsung makanan. Nggak, tentang otak, kayak gue mikir, oh ternyata ada hubungannya nih kayak gitu. Oh berarti apa yang gue rasakan dulu itu mungkin gue juga nggak tahu, mungkin bisa jadi hormonal causes dan lain-lain, gue juga nggak tahu. Oke. Apa
kita ngomongin damp efek ya. Efeknya waktu itu yang lu rasain apa lu mungkin susah tidur ketika kecil itu atau lu susah nangkap penjelasan guru atau Kalau lu gue temen dulu jadi ini sih yang paling kerasa di gue itu adalah tanda-tanda di mana gue gue feeling unmotivated for no reason. Kan masih kecil, bisa. belum mengenal cinta kan. Iya. Apa yang bikin gue sedih? Iya. Kalau sekarang kan udah ada kayak, aduh gue lagi galau nih Iya, gitu. iya. Kalau dulu kan kayak lu galauin apa sih? Lu masih kecil gitu loh. Tapi akhirnya terselesaikan itu. Lu menemukan apa penyebabnya? Ketemu kok dengan gue ngobrol itu ketemu dan kayak ternyata gue nggak, maksudnya kayak gue ternyata gue sadar yang ngalamin itu nggak cuman gue, jadi gue nggak sendiri, kayak sebenarnya banyak orang yang ngalamin kayak gitu. Dari situ gue lebih tenang kayak, oh berarti ini normal lah, kayak normal gitu. Gila, ternyata dari kecil di dalam juga perjalanan. Makanya gue mau psikolog. Terus yang kedua karena nggak ada matematika sih. Emang nggak ada? Nggak, statistika doang. Oh iya kan itu juga sama kan. Maksudnya nggak yang kayak sin cos tan gitu. Dan kalau buat seorang Alisa untuk di karir bermusik, ambis lu apalagi? Apa lu mau punya album kah atau lu mungkin mau bikin showcase dalam waktu dekat? Sebenarnya ambis gue adalah finding my listeners kayak untuk sekarang ya, untuk jangka pendek nih gue pengen tahu kayak orang-orang gue bisa gak sih menggait kayak beberapa listener yang akan setia sama gue dan orang-orangnya kayak gimana aja sih, kayak biar gue tahu ke depannya nih gue harus bikin lagu yang kayak gimana. Kayak gue butuh base, kayak mungkin bilangnya bukan fan base tapi listener base, kayak masanya yang mana gitu, orang kayak apa sih yang dengerin lagu gue. Kayak gue pengen tahu itu. Untuk album gue belum kepikiran karena kayak untuk single aja gue belum punya single hits gitu kan. Jadi gue mikir promosi juga enakan single sebenarnya, karena kan satu-satu ting 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 gitu. Lo punya bank lagu nggak di rumah? Udah banyak coret-coretan. Oke. Punya bank masih lagu. Masih lu keep atau? Masih. Itu yang kalau yang bank lagu tuh biasanya yang tadi kayak di awal gue bilang, yang kayak misalnya di kamar mandi terus kayak hehehe gitu direkam hehehe gitu. Biasa lagu-lagu positif atau lagu galau? Biasanya lagu-lagu ada dua-duanya sih. Oh, ada dua-duanya. Tapi yang lebih gue lanjutin untuk sekarang yang galau. Karena gue mikir kayak gini, orang kalau lagi seneng emang perayaannya pakai lagu juga mungkin iya. Tapi yang gue temukan lebih banyak orang yang merayakan kesedihan dengan lagu daripada orang yang merayakan kesenangan dengan lagu. Itu dia. Ya kan, misalnya gini nih, kayak gue lagi seneng nih, gue dipromosiin sama bos gue di kantor, gue pasang lagu lebih sering mana dibanding kayak gue baru diputusin nih sama pacar gue, pasang lagu yang galau gitu. Bisa ada perbedaan, orang yang lagi seneng dia bakal cenderung mendengarkan musiknya, orang yang lagi sedih mendengarkan liriknya. Oh itu benar juga. Makanya kalau lagu galau emang salah satu key-nya adalah liriknya kan. Kalau lagu happy tuh mungkin bisa diukur juga parameternya selain dari lirik kan dari nadanya ya. Kalau kayak groovy, upbeat gitu kan udah diindikasikan sebagai lagu happy gitu kan. Oke, Alisa sekalian closing buat teman-teman Tribuners. Boleh mungkin dinyanyiin sedikit bagian refnya Minimal Tanggung Jawab ini. Minimal tanggung jawab dengan perasaanku, jangan asal pergi setelah dapat yang kau mau. Aku kan menahanmu untuk tetap di sini. Aku tak peduli walaupun kau sudah muak. Gile, gak peduli dia udah muak. Tapi gue nyanyi sambil senyum, gimana dong? Karena lo udah merayakan itu, udah melewati itu semua. Nyantai aja kan. Udah chill. Jadi buat teman-teman Tribuners jangan lupa dengerin lagu baru dari Alisa. Judulnya Minimal Tanggung Jawab. Pokoknya tinggal di searching aja Minimal, udah ketemu tuh. Langsung iya. Betul guys, cobain eksperimen. Langsung ketemu. Dan musik video udah ada? Udah. Kan menahanmu untuk tetap
Udah musik video udah bisa ditonton juga di YouTube, lagunya bisa didengarin di seluruh digital platform musik. Oke. Betul. Jadi buat Elsa thank you udah mampir ke Thank you Paling juga, Seleb. Kak. Dan buat teman-teman Tribuners thank you udah nonton konten si Paling Seleb. Jangan lupa tonton terus konten-konten tribuners.com lainnya. Sampai jumpa, bye-bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.